Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kewirausahaan Snack sama saya sih. Adapun partner pada kelompok kami yaitu Widi Lestari, Adisti Putri Awalia, dan Khofifah Ika Yunianti. Yang pertama ada deskripsi usaha. Usaha yang dijalankan adalah usaha dalam bidang kuliner, yaitu samosa. Samosa ini memiliki bentuk segitiga dengan tekstur kulit yang garing dan isian bernuansa bumbu kari. Untuk usaha ini bernama Sensasi atau Snack Samosa Isi. Usaha samosa yang dijalankan terdiri dari 3 varian rasa, yaitu spicy chicken, scramble egg, dan vegetarian version. Yang kedua ada bisnis model. Nah, untuk bisnis model ini terdiri dari key partners, yaitu pedagang, key aktivitas membeli bahan untuk pembuatan samosa, membuat samosa, melayani pelanggan dengan ramah, cepat, dan memuaskan, serta mempertahankan kualitas samosa. Selanjutnya ada key resource. Terdapat supplier atau produsen atau toko bahan baku terpercaya. Selanjutnya value proposition. Tersedia dalam berbagai varian dengan harga terjangkau dan kemasan pembungkus yang praktis. Untuk customernya relationship yaitu promosi, dan customer segments yaitu mahasiswa. Untuk channelnya sendiri di Instagram ataupun WhatsApp. Selanjutnya cost struktur, pengadaan peralatan dan bahan produksi pembuatan samosa, dan revenue streams penjualan samosa. Selanjutnya produk usaha dan produk pesaing. 1. Proses produksi. Produksi atau pembuatan samosa ini bersifat manual dan diproduksi dalam skala kecil, di mana dalam sekali produksi hanya memproduksi 6-10 bungkus. Untuk satu bungkusnya terdiri dari 5 buah samosa dan 1 sambal. Mengingat usaha yang masih baru dan kecil, proses produksi atau pembuatan samosa ini dimulai dari memasak isian untuk samosa dan pembuatan samosa berbentuk segitiga, penggorengan, pengemasan, dan penjualan. Pembuatan produk samosa ini dilakukan satu persatu. Yang kedua, alur jasa pelayanan usaha. Pelaksanaan usaha samosa ini bersifat pre-order. Pre-order dilakukan setiap minggu sekali. Pembelian produk samosa berdasarkan pemesanan dari pelanggan atau konsumen, kecuali packagingnya yang disamakan, yaitu dengan mika yang terbuat dari plastik transparan. Pembeli dapat memilih atau memesan produk secara bebas dan bisa request sesuka hati. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan produk dibandingkan dengan produk pesaing. Keunggulan produk samosa ini daripada produk pesaing yaitu memiliki 3 varian rasa, spicy chicken, scramble egg, dan vegetarian version. Jadi, untuk produk samosa ini tidak hanya terbatas pada satu isian saja, karena pada umumnya samosa yang dijual terbatas dengan satu varian rasa, misalnya cuma isian daging. Sementara itu, untuk kelemahannya bentuk atau ukuran samosa yang tidak sama. Hal ini karena pembuatan dilakukan secara manual dan oleh orang yang berbeda. Selanjutnya ada sumber daya. Yang pertama, struktur organisasi. Nah, untuk struktur organisasi ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, manajer utama ditempati oleh Adisti Putri. Bagian produksi ada 3 orang, yaitu Adisti Putri, Widi Lestari, dan Khofifah Ika. Bagian keuangan dan promosi ditempati oleh Widi Lestari, dan bagian pemasaran oleh Khofifah Ika. Tugas dari masing-masing komponen tersebut adalah: pada bagian manajer utama bertugas mengawasi dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan jalannya proses produksi. Bagian produksi bertanggung jawab terhadap segala hal yang berhubungan dengan proses produksi. Bagian keuangan dan promosi bertanggung jawab terhadap hal yang berkaitan dengan administrasi dan promosi. Serta bagian pemasaran bertugas sebagai penanggung jawab mengenai hal yang berkaitan dengan pemasaran produk
dengan proses distribusi penjualan produk. Selanjutnya ada daftar peralatan atau fasilitas yang digunakan dalam bisnis. Yang pertama ada peralatan masak kompor, status milik sendiri berjumlah 1 buah. Gas milik sendiri berjumlah 1, wajan milik sendiri berjumlah 1, panci milik sendiri berjumlah 1, piring yang merupakan milik sendiri berjumlah 4 buah, mangkok milik sendiri berjumlah 3, baskom milik sendiri berjumlah 1, talenan milik sendiri berjumlah 1, sendok milik sendiri berjumlah 4, pisau milik sendiri berjumlah 2, dan sutil sendok milik sendiri berjumlah 1. Adapun fasilitas lain yang digunakan seperti kendaraan milik sendiri berjumlah 3, kulkas atau lemari pendingin milik sendiri berjumlah 1, staples milik sendiri berjumlah 1, gunting milik sendiri berjumlah 1. Selanjutnya ada sumber bahan baku. Bahan baku yang pertama terdiri dari kulit lumpia yang berjumlah 6 bungkus. Selanjutnya ayam jumlah 1,5 kg, telur 6 biji, jagung 150 gram. Selanjutnya wortel jumlah 100 kg, selada 1/4 kg, daun bawang 1/4 kg, bawang bombay 5 biji, bawang putih 1/4 ons, cabai merah besar 2,5 ons, cabai hijau besar 1 ons, cabai rawit 1/4 ons, garam 150 gram, gula 150 gram, bumbu kari terdapat 2 bungkus, penyedap rasa 3 bungkus, kecap 1 bungkus, lada bubuk 3 bungkus, saus ataupun sambal 22 biji, minyak goreng setengah kilogram. Untuk pembelian bahan baku keseluruhannya dari pasar setempat. Selanjutnya ada mitra. Mitra bisnis dalam usaha ini terdiri dari 3 orang rekan mahasiswa, yaitu Adisti Putri Awalia, Widi Lestari, dan Hoiwa Ika. Peranannya yaitu terlibat aktif dalam berkontribusi pada usaha ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sesama anggota saling mendukung dan melengkapi supaya dapat terjadi jalinan kontribusi dan kerjasama yang baik serta berjalan dengan lancar. Selanjutnya konsumen. Jumlah konsumen yang telah diperoleh selama pelaksanaan usaha samosata ini sudah 3 kali pre-order, yaitu sebanyak 21 konsumen, dengan rincian yaitu pada pre-order pertama sebanyak 6 konsumen, pre-order kedua sebanyak 7 konsumen, pre-order ketiga sebanyak 8 konsumen. Untuk yang menjadi konsumen tetap usaha samosata ini yaitu sebanyak 2 orang pelanggan. Segmen konsumen atau pelanggan tetap usaha ini yaitu rekan sesama mahasiswa. Hari yang paling ramai konsumen yaitu tidak menentu, tetapi terkadang pada hari-hari weekend. Selanjutnya pemasaran. 1. Kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pelanggan utama atau konsumen dalam usaha ini adalah rekan mahasiswa, di mana samosa ini dapat dikonsumsi baik itu sebagai camilan atau lauk untuk makan. Yang kedua, pemenuhan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan dan keinginan pelanggan sendiri terpenuhi dengan samosa yang simpel dan praktis ini untuk camilan maupun lauk makan. Pelanggan dapat memperoleh produk ini melalui online maupun bisa offline. Secara online, produk ini dapat diperoleh melalui pemesanan melalui media sosial seperti WhatsApp, sedangkan secara offline melalui pemesanan secara langsung kepada penjual. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini terdapat 3 jenis, yaitu segmen pasar, targeting, positioning bisnis. Untuk segmen pasar sendiri, hasil dari produk samosa ini sudah dipasarkan di sekitar kampus Universitas Tidar.
Yang kedua, targeting. Sasaran dalam pemasaran produk samosa ini adalah rekan mahasiswa Universitas Tidar. Selanjutnya, positioning bisnis. Produk samosa ini dibuat dengan kualitas yang baik. Konsumen dapat membeli produk ini secara offline atau maupun melalui online. Selanjutnya, taktik pemasaran. Keunggulan dari produk samosa ini adalah samosa terdiri dari 3 varian rasa yang menciri khaskan dari produk ini, sehingga lebih bervariasi dan pelanggan dapat memilih sesuai kesukaannya. Kami mempromosikan produk kami melalui media sosial WhatsApp dan juga pamflet secara berkala. Selanjutnya, kondisi keuangan. Laporan uang masuk dan keluar. Pada tanggal 2 November 2022 yang merupakan modal awal, debitnya 75.500, dan untuk tanggal 17 November 2022 yang merupakan pendapatan, hasil debitnya 42.000. Pada tanggal 26 November 2022 yang merupakan pendapatan juga, hasil debitnya 49.000. Pada tanggal 17 November 2022 yang merupakan pembelian bahan dan kemasan, kredit 75.500. Pada tanggal 26 November 2022 yang merupakan pembelian bahan, hasil kreditnya 40.000. Dan pada tanggal 1 Desember 2022 yang merupakan pembelian bahan, kreditnya 35.000. Dan pada 2 Desember 2022 yang merupakan pendapatan, hasil debitnya 70.000. Jadi untuk total keseluruhannya dari debit 236.500, dan untuk total keseluruhannya dari kredit 150.500. Selanjutnya ada laporan pembelanjaan. Untuk proses produksi ini, jenis barangnya kulit lumpia terdiri dari 6 bungkus dengan harga 15.000. Ayam 1,5 kg terdiri dengan harga 45.000, telur 6 biji 9.500, wortel 100 gram 1.500, selada seperempat kilogram 5.000, daun bawang seperempat kilogram 5.000, bawang bombay 5 biji 10.000, bawang putih seperempat ons 1.000, cabai merah besar setengah ons 5.000, cabai hijau besar 1 ons 10.000, cabai rawit seperempat ons 2.500, garam 150 gram 1.000, gula 150 gram 2.000, bumbu kari terdapat 2 bungkus 4.000, penyedap rasa 3 bungkus 1.500, kecap 1 bungkus 1.000, lada bubuk 3 bungkus 2.500, dan minyak goreng setengah kilogram 9.000. Selanjutnya, pengembangan produk. Kegiatannya itu menambah daya tarik produk. Jenis barangnya saus terdapat 22 biji dengan harga 11.000. Target capaiannya memberikan nilai maksimal bagi konsumen dan mempunyai nilai yang tinggi baik dalam kemasan, ukuran, dan lain-lain. Penanggung jawabnya Khofifah Ika. Selanjutnya, mika plastik transparan terdiri dari 22 buah dengan harga 5.000, isi staples 1 bungkus 1.000 rupiah. Dengan total keseluruhannya 150.500. Berikut lampiran dokumentasi. Nah, untuk lampiran dokumentasi ini sendiri, yang bagian kiri samosa mentah dan bagian kanan samosa yang sudah matang. Untuk
foto di bawahnya itu terdapat kemasan produk samosa yang dibungkus dengan mika transparan. Gambar ketiga tersendiri tersebut terdapat pamflet promosi produk, yang mana kami menyebarkan pamflet ini melalui media sosial seperti WhatsApp ataupun media Instagram. Selanjutnya gambar 4, yaitu konsumen yang telah membeli produk samosa ini. Selanjutnya data konsumen. Untuk order pertama yaitu tanggal 17 November 2022 dengan konsumen sebanyak 6 konsumen, penjualan habis 6 bungkus dengan total harga 42.000. Open order kedua tanggal 26 November 2022 dengan konsumen sebanyak 7 konsumen, penjualan 7 bungkus dan total keseluruhan harga Rp49.000. Pada tanggal 2 Desember 2022 terdapat peningkatan konsumen yaitu 9 konsumen, penjualannya 10 bungkus untuk total harganya pada open order ketiga yaitu Rp70.000. Jadi untuk total keseluruhan dari open order ke-1, kedua, dan ketiga total 22 konsumen, penjualannya sudah habis 23 bungkus dan untuk total harga Rp161.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.